Hai guys, sekedar info dari SPBU Batang Toru. Galon kami lagi sunyi ya. Jadi tolong untuk masyarakat Batang Toru dan Muara Batang Toru semuanya tolong ngisi dulu Ya, dampak dari pengkhianatan besar Pertamina kepada masyarakat sekarang memberikan efek yang begitu besar ya. Banyak SPBU di beberapa titik di Indonesia ini sunyi yang beralih ke SPBU lain seperti Shell, PB ya dan lainnya. Dan ini adalah dampaknya kekecewaan masyarakat ya di Indonesia terhadap kasus penipuan, pembodohan, pengkhianatan Pertamina yang mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Yang kata mereka, ini bukan oplos tapi blending. Ya, diviralkan oleh beberapa warganet ya bahwa ada SPBU Pertamina ini sunyi ya. Bahkan tadi kita saksikan langsung petugasnya memvideokan kalau SPBU-nya itu kebanyakan lengang yang biasa banyak aktivitas pengisi bahan bakar. Selamat pagi guys, ini kondisi salah satu SPBU di Kota Medan. Oh, di Medan guys. Saat ini sedang sepi. Ini dari tok-toknya Abang Serman Sitohang ya, melaporkan kondisi SPBU Pertamina di Medan yang sunyi akibat efek dari kasus ya, oplos Pertalite menjadi Pertamax. Mungkin para masyarakat sudah migrasi dari Pertamina ke Shell. Semoga saja izin impor Shell tidak dipersulit pemerintah ya, sehingga mengakibatkan kelangkaan minyak lagi di SPBU Shell. Anjing ya, ternyata selama ini gua ngisi Pertamax itu Pertalite. Pengaruh guys, pengaruh. Aduh, ya. Rugi berapa ini? Ya kita tahu lah SPBU Pertamina itu jarang sunyi ya, pasti lalu lalang pengisian bahan bakar selalu per detik per menit pasti banyak. Ini jarang sekali lengang seperti ini gitu. Wow, oh ini pasti efeknya. Nih, kondisi lain kita lihat berbeda di SPBU Shell ya, yang kerang orange ini ya guys ya tuh. Pada antri biasanya di sini malah lengang, ini malah antri. Sini sekarang Shell jadi ramai sampai ngantri begini lihat. Tuh. Edan. Motor juga sampai penuh. Tuh. Kita lihat dulu yuk. Tuh, biasanya situasi seperti ini tuh di SPBU Pertamina kan, ini malah pindah ke Shell. Nah, goblok habisnya tuh si Pertamina nih lihat. Goblok memang Pertamina ini tuh. Digoblok-goblok memang goblok. Gak masalah ini. Nah, tuh, lihat. Wow. Wow, bahkan motor-motor juga banyak yang ngisi di Shell sekarang. Wow. Antri tuh. Bagus lah. Setidaknya harus diberi pelajaran sih memang, biar Pertamina itu tahu diri ya, nggak bohongin masyarakat gitu kan. Biar dirut-dirut itu juga pakai otak kalau mau bohong-bohongin ya kan masyarakat selama ini. Wah, kacau. Ini ada macet. Apakah yang ke Solaria? Oh tidak saudara-saudara, jelas ke Shell. Belok-belokin puter balik. Gara-gara ini panjang bener. Nih SPBU swasta ya diserbu oleh konsumen guys, yang jarang-jarang nampak seperti ini guys ya, malah antri ya. SPBU swasta diserbu pelanggan. Ya guys, nggak pernahnya gue lihat di Shell ada ngantri sampai segininya. Coba lo bayangin. Gue bukannya FOMO karena kemarin ada berita bahwa di P itu oplosan dan lain-lain, enggak. Jadi ini lebih ke arah karena gue sayang dengan mobil gue. Jadi ya udah, gue ke sini yang jelas-jelas aja. Dan ini juga bukan endorsean ya guys ya. No oplos-oplos ya. Tuh ya, dibersihin. Coba. Pokoknya gue sebagai konsumen berhak untuk memilih mana yang terbaik buat mobil. Gue juga sayang dengan mesin mobil gue, ya kan. Jangan lagi lo bilang minim literasi, kan itu udah konfirmasi bahwa itu tidak dioplos dan sebagainya. Bodoh amat, pokoknya gue sekarang beralih ke Shell. Udah gitu aja. Dan ya ini lu nggak bisa maksa gue karena ini hak konsumen. Dan kalau misalnya memang lu pengen ngisi di P juga ya nggak apa-apa, itu kan hak
pribadi masing-masing ya, kata Cimehong buat yang mau aja, ya kan? Ngebahas Pertamina lagi yuk. Jadi masalah ini tuh bikin banyak orang geram ya, terutama para pengguna Pertamax yang memang mereka pakai Pertamax itu memilih untuk oktannya itu 92, sedangkan ternyata dioplos isinya itu diganti, atau mungkin saya nggak paham ya, dioplos atau bagaimana, yang oktannya itu ternyata sama kayak Pertalite alias oktannya itu 90. Ingat, ini yang salah nggak hanya dari pihak Pertamina aja ya. Ingat, karena ada subholding serta kontraktor yang kontrak kerjasamanya itu di periode 2018 sampai 2023. Ini juga masih diselidiki daerah-daerah mana saja yang katanya BBM itu dioplos. Dan termasuk saudagar minyak mentah yaitu Muhammad Riza Khalid, itu sebut noy gak usah inisialan. Jadi ini lagi dilakukan penggeledahan. Nah ini nih, jadi penyidik lagi jumpa pers kalau misalkan mereka ini lagi melakukan penggeledahan. Dan Pertamina memberikan konfirmasi bahwasanya Pertamina pastikan Pertamax sesuai dengan spesifikasi. Sekarang lah Nancan pasti, soalnya kan sudah ketahuan. Kalau belum ketahuan, lanjut. Aku kok kompor, karena aku tidak boleh menjadi presenter berita yang kompor ya. Tapi gimana, gregetan. Tuh, dari Pertamina ngomong tidak ada Pertamax oplosan. Tidak ada. Ingat, kerjasamanya di tahun 2018 sampai 2023. Jadi 1 tahun lebih dikit kalian insya Allah pakai Pertamax sebenarnya. Oke, bagaimana menurut tanggapan kalian guys ya atas fenomena ini ya? Ini adalah memang dampaknya akibat dari dirut-dirut Pertamina yang memang sialan-sialan ini ya, yang sudah melakukan pengkhianatan besar kepada konsumen Indonesia ya, penipuan besar-besaran ya, yang mengoplos Pertalite menjadi Pertamax di periode 2019 sampai 2023 ya. Nah, ini sangat-sangat bejat ya, sangat-sangat bajingan. Ya, jadi apakah fenomena ini bisa diatasi Pertamina? Ya, apakah kesunyian dari SPBU itu akan terus berangsur lama? Ya, kita nggak tahu juga. Tapi jika ini terus tidak diatasi, bisa saja sebagian konsumen akan pindah ke SPBU swasta. Ya, Pertamina pasti akan merasakan dampaknya. Tentu banyak harus sosialisasi yang dilakukan dan membangun kepercayaan publik lagi ke masyarakat agar ini tidak terjadi lagi dan benar-benar harus ada pengawasan ketat. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan berkomentar.